Oke teman-teman, jadi ini ada satu ekor dapat tadi sore. Jadi ini mau di sushi orang Batak tuh, sushi ya, iya sushi. Ali danga soba hati pung. Jungka dong. Jadi memang kalau kalau ngemasak begini dia harus pakai asam yang spesial. Dia bukan pakai jeruk nipis, tapi dia namanya kalau di Batak itu asam jungga. Yang pasti ada ini andaliman, ada ini nanti di saok. Kalau di saok itu bahasa Batak, kalau di bahasa Indonesia itu digongseng. Nyolo tujuan pung, tambahan enggak? Mana tahu. Jadi bisa juga ditambahin, tapi asam utamanya itu ini. Asam jungga tadi, tapi kalau ditambahin bisa juga. Nyono digoreng dong pung, bawang Batak. Sauk. Di saok, oh ya, digongseng juga ini, bawang Batak ini namanya. Tapi nggak tahu kalau bahasa Indonesia apa itu. Nah, ada juga ini beberapa kunyit pastinya ada warnanya. Nanti kita mau turun, setelah itu nanti kita makan setelah naik. Ya, SD Terlings, jadi kita sudah sampai di spotnya dan ini tidak terlalu dalam karena main malam juga. Jadi saya akan reload sepergan dulu karena dari darat kita nggak reload karena bahaya nanti dalam perjalanan, kita nggak tahu insiden ya kan. Jadi saya ditemani teman saya satu orang di atas kapal nantinya, dan saya sendiri yang akan nyelam untuk mencari target kita. Nah, target kita ya ngelihat yang ada aja, apa yang ada depan kita, dan itu yang akan kita ambil. Oke, dan ini sudah ready dan kita siap mencari target kita. Ikuti terus. Dan kita coba langsung nyelam ke dasar di kedalaman mungkin 3-4 meter, dan mata saya tertuju kepada red devil yang besar nih. Jadi karena dia besar, akhirnya saya putuskan untuk targetin atau untuk ngambil, dan dia sedang tertidur di sana, dan sekalian balas dendam. Mantap. Strike pertama kita red devil, nggak tahu nanti kedepannya gimana ini. Ini akan menjadi pertanda bagus atau pertanda jelek, tapi tetap saksikan dan jangan lupa like. Setelah menyimpan ikan red devil yang tadi ke perahu dan saya reload sepergan, dan saya kembali lagi ke dasar danau untuk mencari target kita. Di sini setelah saya nyampe di dasar, saya coba memperhatikan kiri kanan, depan untuk melihat target yang sedang tertidur. Dan ya, saya melihat ada target kita yang sedang tertidur agak miring dan saya arahkan speargun saya. Dar, mantap. Ini adalah strike kedua kita. Dan selain itu juga saya melihat ada ikan di sana, cuman karena speargun perlu di reload, akhirnya saya naik ke atas lagi dan berharap nanti ikannya masih di sana. Setelah selesai reload dan saya buru-buru kembali ke dasar dengan harapan ikan yang tadi kita lihat masih ada di sana. Setelah sampai di dasar, saya berusaha memperhatikan kiri dan kanan dan depan di mana letak posisi ikan yang tadi. Setelah beberapa lama memperhatikan, ternyata ikan itu tidak ada di sana. Mungkin dia sudah kabur karena mendengar keributan yang saya buat. Dan akhirnya saya putuskan untuk mencari target lain, dan mudah-mudahan kita mendapatkan target yang lebih besar. Dan saya kembali menyusuri dasar Danau Toba. Saya dengan teliti memperhatikan setiap rumput karena kebanyakan ikan nila tertidur di samping rumput dan di bawah rumput. Setelah beberapa lama, akhirnya kita mendapat target lagi, dan saya buru-buru arahkan speargun dan akhirnya strike. Ini cukup besar, lebih besar dari ikan yang kita cari tadi. Kalau boleh kita main tebak-tebakan, secara sekilas teman-teman bisa feeling ini ikan ada berapa kilo. Dan kita coba kembali menyusuri danau dan berharap kita mendapatkan ikan-ikan besar lagi. Dan kita perhatikan setiap kiri kanan dan depan, dan akhirnya kita dapat target lagi. Tapi karena posisi kita kurang bagus, jadi kita secara perlahan bergerak untuk mendapatkan sudut yang lebih mantap.
Das, mantap. Akhirnya ikannya dapat, karena tadi saya mencari sudut yang pas supaya dia tidak lepas, dan akhirnya dia dapat. Dan kita naik ke atas secara perlahan, dan kita mendapatkan ikan kedua, dan ikannya besar banget. Wow, sekitaran 1,5 kilo ke atas ada ini. Mantap. Kita lanjut lagi, dan kita mencari target kita tetap di tempat-tempat yang berumput ini, karena kalau siang pun mereka ada di sana bermain-main, dan pastinya kalau malam mereka pasti di sana. Dan kita perhatikan, ternyata depan kita ada ikan yang sedang tertidur, dan kita bidik. Mantap, dapat lagi, dan langsung kita tarik ke atas. Ini dia ikannya, tidak nyampe 1 kilo, cuman lumayan lah, hampir 1 kilo, lebih dari setengah kilo. Dan kita lanjut lagi teman-teman. Walau kita sudah mendapatkan beberapa ekor, tapi badan saya belum kedinginan karena kita baru berapa menit nyelam, paling 20 menit nyelam, dan kita sudah dapat beberapa ekor. Dan kita lanjut lagi menyusuri dasar Danau Toba dengan harapan kita mendapatkan ikan yang besar. Dan di sini saya memperhatikan rumput-rumput, saya perhatikan bawahnya, karena kita harus teliti, karena warna ikan nila dengan warna dasar hampir sama. Dan di sini saya melihat ikan nila babon 2, dan mereka mencoba lari dengan membuat keruh air di sekitar. Tetapi saya masih bisa melihat mereka, dan saya bidik, dan akhirnya strike teman-teman. Dia cukup besar, itu mungkin ada sekitaran 1 kilo lebih. Dan saya naik perlahan ke atas karena oksigen di paru-paru saya sudah menipis, dan saya masuk lagi untuk mengambil atau menarik ikan tersebut. Ya, ini dia teman-teman strike kita kali ini. Matanya buta sebelah ya. Kita lanjut lagi teman-teman, dan kita kembali ke dasar Danau Toba. Di sini saya melihat ada beberapa bubu lobster, dan di sini juga bubu besar, tapi saya gagal fokus sama ikan yang nyungsep ke bubu yang ini. Coba perhatikan teman-teman, tuh dia. Tapi saya nggak ngambil, skip aja. Kita cari target lain. Dan di sini saya juga melihat ada ikan nila yang ukurannya nanggung. Saya jadi ragu-ragu nembak antara nembak atau tidak. Dan akhirnya dia lari, dan saya lihat dia lari jauh, dan saya cari target lain dan berharap menemukan ikan besar. Dan di sini juga ada ikan nila kecil, dan kita skip aja, dan kita cari target yang lebih besar lagi. Setelah melakukan pencarian beberapa menit, dan akhirnya kita melihat ikan nila yang lumayan besar. Di sini saya coba bidik, dan dia bergerak lagi ke depan, dan saya ngikutin, dan akhirnya saya bidik. Das, mantap, kita dapat strike besar lagi. Perlawanannya luar biasa, dan saya tarik perlahan supaya tidak lepas. Dan ini dia teman-teman, lumayan besar, sekitar 1 kilo lebih ada. Dan setelah reload teman-teman, saya kembali ke dasar dengan harapan kita menemukan keajaiban untuk menemukan ikan sultan di tempat ini, karena lokasi ini jarang ikan betutu teman-teman. Kalau mau cari ikan betutu beda spot, kita harus pergi ke spot yang ada batu-batu dan banyak kayu-kayu tumbangnya. Kalau di spot ini kayu tumbangnya tidak ada, bebatuannya tidak ada. Jadi saat ini kita hanya bisa berdoa bisa dapat ikan sultan di sini. Dan tiba-tiba di sini saya melihat ada ikan nila yang sedang tertidur, tapi posisi saya kurang bagus, tetapi saya maksa nembak, dan akhirnya saya bidik. Ras, dia kena, cuman dia tidak tembus, dan akhirnya lolos. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Walaupun kondisi sekarang sudah mulai sedikit kecapean dan dinginnya sudah mulai kerasa, tapi kita akan coba kembali ke dasar lagi untuk mencoba peruntungan lebih lagi. Dan sebelum sampai di dasar, saya melihat dari atas ada ikan nila besar yang kelihatan punggungnya dari atas.
dan saya coba mencari posisi yang terbaik supaya tidak terulang kembali seperti yang tadi, dan saya bidik. Tas, mantap, dia sempat lari. Dan sedikit informasi, ikan ini adalah ikan yang buta, mata sebelah kanannya tadi buta. Coba teman-teman perhatikan. Dan saya naik ke atas untuk menyimpan ikan ini ke dalam perahu. Kita lanjut lagi nyelam teman-teman. Walaupun hasil kita sudah lumayan, tapi karena nanti kita akan bagi ikannya ke 3 orang, maka kita nyelam lagi untuk mencari beberapa ekor lagi. Dan di sini saya kembali nyelam ke dasar dan mencari ikannya di mana tertidur. Dan di sini saya langsung dapat melihat ada ikan, dan saya langsung mencari posisi yang tepat untuk menembak ikannya supaya tidak lepas seperti yang tadi. Dan setelah saya mendapatkan posisi, dan saya berusaha untuk ngebidik dan akhirnya strike teman-teman. Wow, perlawanannya luar biasa. Dan kita langsung naik ke atas dan kita tarik ikannya ke atas. Ini dia teman-teman, lumayan besar ukurannya dan gendut juga. Dan kita lanjut lagi teman-teman untuk beberapa strike terakhir, dan kita lanjut nyelam lagi. Walaupun badan agak sedikit sudah kedinginan, menggigil, tapi karena masih semangat, kita lanjut lagi. Dan di sini saya sudah nyampe di dasar dan harus teliti melihat rumput-rumput supaya ikannya tidak terlewatkan atau terkejut dan akhirnya lari. Dan di sini saya perhatikan rumput dan akhirnya saya melihat ada ikan yang sedang tertidur. Lalu saya geser sepergannya dan saya bidik. Mantap, strike. Ini adalah strike kita yang keberapa ini, saya sudah lupa, tapi ini udah lumayan banyak lah, hampir mencapai target kita. Dan saya perlahan naik ke atas untuk memberikan ikan ini kepada teman saya atau helper saya. Dan ini dia ikannya teman-teman, hampir lepas tadi. Dan kita lanjut lagi untuk penyelaman terakhir kita karena saya sudah mulai kedinginan dan saya putuskan untuk selesai bentar lagi. Dan ini penyelaman terakhir kita dan saya menyelam ke dasar dan saya perhatikan di sini udah mulai jarang rumputnya, sudah pasir-pasir begitu, tapi masih ada rumputnya beberapa. Dan saya susuri dan telusuri dan saya fokus dan ternyata ada ikan yang lari dan dia bergerak dan akhirnya saya bidik. Dia hampir lari dan saya bidik. Mantap, untung dia berhenti tadi dan saya bidik akhirnya kena. Dia agak kurus, tidak terlalu gendut, tapi ukurannya lumayan besar. Dan ini akan menjadikan terakhir kita dan kita akan kembali ke darat untuk makan ikan naniura yang tadi sudah kita tinggalkan saat kita baru nyelam. Ini dia teman-teman ikannya, ikan terakhir kita. Lumayan besar kan, nih hampir 2 kilo nih. Mantap lah ya kan. Oke teman-teman, jadi kita udah naik. Ini nih yang diura tuh, tapi memang dia kalau nggak biasa makan pasti nggak suka, cuman kalau dicoba bumbunya pasti ketagihan. Nih opung benon dia, opung buru, opung dia dong. Ayo opung, berarti opung doli yang buat ini. Cuman kalau saya lebih suka yang ini, yang bumbunya aja, tapi tetap makan tapi nggak banyak. Kira nih terus. Tell my thoughts to move along, push myself to be the best, die with no regrets, live with every breath, see my message start to spread, and I had so many dreams, then you hit your teens, life ain't really what it seems, try to find out what it means, always do it on my own, so I gotta get through it, and the only thing I know. Oke, jadi ini dia teman-teman naniura. Nah, itu opung itu. Jadi tadi ini dimasak sekitar jam berapa ya? Jam 7:30 lah. Kita nyampe dari di sini di Pantai Tambolan 7:30 dan kita turun, dan ketika kita naik udah matang. Sekitar prosesnya sekitar 1,5 jam sampai 2 jam lah. Ini dia. Nah, jadi teksturnya itu gini. Grill memang mentah. Cuman enak karena bumbu dan asam itu. Tapi walaupun dia kebanyakan asam, itu coba tuh, itu badannya tuh panjang tuh, dari sirip atas sampai sirip bawah. Timbangannya sekitar 2,2 kilo tadi.
Jadi teman-teman, nanti bulan 9 rencananya Opung ini ada acara di sini 1000 tenda. Nanti mungkin teman-teman bisa meluangkan waktu, karena kita pilih waktu yang terbaik ketika tanggal berapa itu ya, tanggal 28 yang ada libur tuh, hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Rencananya begitu, nanti kita update lagi. Hah? 28? Dia ada belum? Oh, jadwalnya belum. Nanti kita update lagi. Oke teman-teman, jadi ini hasil kita setelah kita makan nani urah. Jadi kita akan bagikan. Oke, ini dia ada berapa ini? Jumlahnya nggak banyak, cuman besar-besar banget. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 12. Oke, kita akan bagi. Ngabi pikir ho. Ido, kan coba center di nyon ikan. Jadi ini sama Pung itu 1 nih, 1, dan kita kasih 1 lagi yang agak besar. Itu dah. Ini mehorik. Ini mehorik kok. Oke, jadi 3 sama Pung ini yang punya lokasi, dan 3 sama Petrus, ada 1 yang besar banget. Ikan terakhir tuh kalau nggak salah. Dan ini buat saya. Oke, itu dia. Kita akan kembali. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa support dengan cara like dan komen. Mantap.